Sudah kelihatan ya, Bu Islam ya? Sudah. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, para mahasiswa, para hadirin sekalian. Ini banyak prof dan banyak dokter. Terima kasih sudah mengundang. Mungkin saya hanya akan berbagi pengalaman apa yang saya dapat dari industri. Karena kalau bicara AI, saya bukan akuntan. Namun mungkin sangat beririsan dengan sehari-hari yang saya lakukan di dunia fintech ya, atau financial technology. Kalau AI sendiri, pengalaman saya dengan AI, selain ada penerapan beberapa fungsi AI ya, tapi bukan AI secara menyeluruh, tapi lebih ke arah machine learning. Saya juga sekitar 4 tahun lalu lah ya, menyaksikan waktu itu diundang ke Bali, ada perusahaan namanya TensorFlow, itu salah satu aplikasi yang digunakan untuk mendevelop machine learning gitu ya. Di situ saya melihat bagaimana sebuah machine learning itu turunan dari AI dipakai untuk mengimprove sebuah bisnis, salah satunya di bidang pertanian waktu itu. Di mana ada mahasiswa dari Jepang gitu ya, dia balik ke kampungnya untuk ngebantuin bapak ibunya, di mana bapak ibunya itu nirong. Jadi pengalaman bertahun-tahun di bercocok tanam di terong, bapak ibunya tuh bisa mengidentifikasi mana terong yang udah bagus, mana yang belum bagus gitu. Nah, namun ilmu ini kan nggak bisa diturunin ke anaknya ya, karena butuh pengalaman yang cukup panjang di dunia pertanian. Akhirnya yang dilakukan oleh anaknya adalah menggunakan pendekatan AI, machine learning, untuk membantu memilih panen terong tadi. Dengan cara terong-terong yang udah dipilih oleh bapak ibunya itu difoto dari setiap sudut, dan itu didaftarkan ke machine learning, dan machine learning itu belajar menjadi sebuah kecerdasan ya, bahwa ternyata terong yang matang itu besarnya sekian, warnanya sekian, tanda-tandanya sekian. Nah, itu salah satu kurang lebih introductory di bidang AI ketika digunakan untuk bisnis. Nah, kenapa sekarang AI menjadi signifikan, dan mungkin kenapa bidang saya juga mungkin signifikan untuk sedikit menceritakan terkait AI dan profesi akuntansi. Ini yang supaya teman-teman tahu, di Indonesia ini sudah berkembang yang namanya fintech ya, financial technology. Dan Indonesia ini salah satu negara yang pertumbuhan startup digitalnya itu cukup pesat di Asia Tenggara. Mulai dari e-commerce, mulai dari transportasi online seperti Gojek dan Grab, sampai kepada akomodasi online. Nah, terakhir ini yang sedang emerging atau yang sedang berkembang itu adalah fintech. Dan ternyata fintech ini pun diakomodir oleh regulator ya, OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kurang lebih di OJK sudah keluar sekitar 3 regulasi yang mengatur fintech. Saya pribadi punya 2 fintech saat ini, ada di fintech equity crowdfunding, itu di POJK 57, dan fintech peer-to-peer lending Amanah, itu di POJK 77. Nah, sebenarnya ada lagi, kalau bicara profesi akuntansi berhubungan dengan teknologi, nanti masuknya ke regulasi mana sih? Itu kita masuknya ke regulasi yang namanya POJK 13. POJK 13 ini sebagai payung inovasi keuangan digital. Jadi sifat-sifat teknologi yang menjadi supporting keuangan itu bisa didaftarkan di OJK IKD atau POJK 13. Nah, ini salah satu landscape apa yang sudah dilakukan oleh fintech ya. Jadi ada fintech yang sifatnya enabler, ada yang bidang credit scoring, dia menggunakan machine learning atau AI untuk memitigasi resiko dengan memprofiling borrower gitu ya. Terus ada juga tax and accounting, eKYC, ini untuk memvalidasi antara facial recognition, terus antara biometrik dengan kecocokan iktp gitu ya, dan macam-macam. Jadi sebenarnya industri ini sudah berkembang dan sudah ada payung secara regulasi. Itulah kenapa menjadi signifikan kita ngebahas AI untuk accounting. Dan kalau kita lihat dari komennya Ray Kurzweil, dia seorang futuris, memprediksi bahwa AI akan semakin mirip dengan kecerdasan manusia itu di sekitar 2029.
Dan itu semua udah bisa kita rasakan sebenarnya, teman-teman tanpa menyadari tuh udah hidup dengan AI. Nah, apa aja sih contohnya ya? Kalau di Amerika itu ada 6 besar ya, kita singkatnya G-Mafia, itu Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, Apple, itu semua udah pada pakai AI atau machine learning. Jadi contoh Facebook, teman-teman tidak menyadari ketika posting foto di Facebook, itu sebenarnya Facebook membaca pixel foto kita, dan pixel itu dijadikan deep learning untuk advertising-nya Facebook. Kenapa advertising Facebook itu bisa sangat akurat ya kalau kita mau menyasar misalnya umur 18-29 yang suka makan di restoran. Karena big datanya Facebook tuh udah sekian banyak ya. Setiap foto yang kita masukin, mesinnya Facebook tuh membaca, oh latar belakang foto kita ada piring, ada gelas. Most probably foto kita di restoran, terus si Facebook melabelkan foto kita ada di restoran. Jadi nanti kalau ada advertiser yang sifatnya produk untuk makanan dan restoran, dia akan menyasar akun kita. Nah, itu salah satu pemanfaatan AI di beberapa company besar di Amerika. Di Cina sendiri juga ada 3 besar yang sudah menerapkan AI dan machine learning. Itu kita singkatnya BATS, Baidu, Alibaba, Tencent. Dan kenapa mereka bisa ya menerapkan machine learning atau AI? Karena semakin kesini kita tuh udah punya banyak algoritma, punya banyak cara mentraining mesin untuk supaya dia bisa belajar gitu ya. Dan big data itu sudah semakin berserakan, dan hardware untuk menjemput big data tadi itu juga sudah semakin personal. Handphone semakin personal. Kalau kita ketinggalan handphone pasti kita balik ke rumah, tapi kalau ketinggalan dompet belum tentu. Nah, itulah mekanisme-mekanisme kenapa AI pun itu bisa berkembang pesat ya, karena setiap hari kita berdampingan dengan data. Jadi ini sangat signifikan. Kalau teman-teman tidak bisa mengadopsi teknologi, maka pertumbuhannya teman-teman tuh tidak akan non-linear. Sebuah bisnis yang tidak mengadopsi teknologi, dia pertumbuhannya akan flat. Dibanding misalnya nih, contohnya warung. Kita atau warung makan lah di masa pandemi. Ketika warung tidak memanfaatkan teknologi, maka tidak ada pengunjung yang datang ke warung, tidak ada pembelian, tidak ada pendapatan. Namun dengan adanya GoFood atau GrabFood, sebenarnya kan teknologi yang menjemput bola. Sehingga pertumbuhan transaksi penjualan warung makannya, dia bisa non-linear dibanding kompetitornya yang tidak mengadopsi teknologi. Nah, itu salah satu kenapa pentingnya kita sudah mulai melek teknologi. Nah, kalau kita bicara artificial intelligence sendiri, ya tadi sudah disebut sama narasumber sebelumnya dan di kata pembuka, bahwa itu adalah sebuah mesin kecerdasan buatan. Nah, si mesin ini ngapain sih? Sebenarnya yang canggih dari mesin ini adalah sebuah algoritma untuk mengolah data, di mana data ini tentu untuk memecahkan masalah kompleks yang umumnya bisa dipecahkan manusia. Dan biasanya AI itu dimanfaatkan, atau machine learning atau robot process automation itu dimanfaatkan untuk sesuatu yang sifatnya rutin dan terlalu banyak untuk dikerjakan oleh manusia, sehingga decision making-nya jadi lambat. Nah, kalau kita mau bicara AI, sebenarnya ada beberapa disiplin ilmu yang perlu kita dalamin. Jadi disiplin ilmu ini pasti semuanya terkait bagaimana kita mengekstrak sebuah data dan mengolah data tadi. Jadi ada disiplin ilmu namanya deep learning. Bagaimana kita membuat konfigurasi neural networks untuk melabelkan secara otomatis data yang belum terlabeli gitu. Jadi itu salah satu fungsi dasar dari AI. Atau machine learning, ini yang paling mudah. Jadi bagaimana kita membuat sebuah software di mana kita mentraining mesin itu dengan melabelkan data-data yang kita masukkan, sehingga nanti ketika ada matching dengan label tersebut, maka mesin tadi bisa mengolah dan bisa mengidentifikasi sesuai label yang kita inginkan. Atau data science, big data, advanced analytics, sampai ke predictive analytics dan data mining. Ini semua disiplin ilmu yang berhubungan dengan artificial intelligence. Nah, tadi yang saya bilang, teman-teman tidak sadar bahwa algoritma sudah mulai mengambil alih. Ya, contohnya di Amerika sendiri yang paling keren tuh terakhir, kalau teman-teman nonton di YouTube juga, itu ada Amazon Go ya.
dia menggunakan facial recognition, movement recognition, pakai kamera, dan pakai RFID dan sensor, itu gabungan dari algoritma dan IoT, Internet of Things, membuat yang namanya autonomous retail. Jadi kita belanja nggak ada kasir di situ. Yang penting kita punya akunnya Amazon, ya. Amazon tuh sama kayak Alibaba, dia punya Alipay-nya gitu, kayak e-money-nya. Terus kita pilih-pilih barang, setiap kita ngambil dari rak, kamera udah membaca gerakan kita dan udah masukkan ke dalam keranjang. Dan itu akan dideduct ke e-money kita setelah kita keluar gerbangnya. Bayangkan manusianya tergantikan dengan AI gitu ya, kecerdasan buatan. Atau yang kita lagi sering dengar nih, pemerintah kita lagi kerja sama Tesla. Tesla itu sudah menerapkan yang namanya AI untuk self-driving vehicles. Dia ada kecerdasan buatan, bisa menghindari tabrakan, bahkan bisa auto driving gitu ya. Ataupun yang sering sehari-hari kita pakai mungkin buat kuliah kayak Google. Google sendiri kita nggak perlu ngetik lagi gitu ya. Dia udah ada voice recognition, yaitu sebagai personal virtual assistant. Bahkan Google itu juga udah punya sebuah device ya, di mana kita bisa taruh di rumah dan kita koneksikan ke utilities di rumah ya, baik itu smart lamp, smart kitchen, smart TV, smart AC gitu ya. Dan di dunia manufacturing, pabrik juga AI juga udah dipakai buat inventory. Bahkan sampai di dunia fashion maupun arsitektur gitu ya, ada yang namanya virtual reality atau augmented reality. Mungkin saya nggak tahu nih teman-teman main Pokemon Go nggak gitu ya. Itu kan kita cuma pakai handphonenya kita kameranya dia otomatis ke open karena aplikasinya Pokemon Go. Terus pas dia kita sasar ke misalnya ke kebun, tiba-tiba ada Pokemonnya. Nah itu augmented reality atau virtual reality gitu ya. Nah itu digunakan untuk industri, salah satunya industri furniture. Jadi bagaimana si customer bisa membayangkan kalau dia beli furniture dan ditaruh di ruangannya tuh bentuknya kayak gimana. Nah ini salah satu bentuk-bentuk bahwa sebenarnya AI itu sudah ada diterapkan di kehidupan kita. Baik di sosial medianya teman-teman, Facebook itu ngebaca data kita, Twitter pun Kominfo ya untuk katakanlah nge-ban topik-topik yang berbau sara atau berbau yang tidak cocok dengan pemerintah, itu dibacanya juga dengan AI. Twitter mengidentifikasi, terus Kominfo yang mengeksekusi, kira-kira seperti itu. Nah ini salah satu contoh yang tadi saya bilang, AI itu nggak bisa berdiri sendiri ya. AI itu kalau berdiri sendiri dia kurang ada manfaatnya, maka dia akan dikombinasikan dengan hardware. Hardware ini adalah sebagai pintu masuk data tadi supaya AI-nya bisa bekerja. Dalam hal ini hardware-nya adalah CCTV, di mana CCTV ini ngebaca gerakan, tapi gerakan-gerakannya diidentifikasi sehingga ditranslate menjadi sebuah action. Nah, ini sedikit ya, jadi bedanya AI dengan software, dengan machine learning apa? Machine learning itu bagian dari AI. Jadi AI itu banyak prosesnya, banyak cabangnya. Namun kalau kita membedakan antara kecerdasan manusia dengan kecerdasan sistem, kalau manusia tuh belajar dari pengalaman. Yang tadi cerita tentang petani dari Jepang tadi ya. Untuk seorang petani ya, dia sekilas cuma megang terong, dia tahu nih terongnya udah matang gitu ya, atau kebun duren gitu, dia tahu durennya udah matang padahal masih ngegantung durennya. Itu kan butuh pengalaman bertahun-tahun. Manusia tuh belajar dari pengalaman. Nah, gimana cara pengalamannya manusia tadi bisa membantu manusia lain transfer knowledge gitu ya, tanpa kita harus melewati proses yang panjang. Nah, akhirnya dibikinlah sebuah software. Tapi software itu baru sekelas mungkin bisa mengotomisasi proses secara robotik. Nah, robot ini pasif kalau dia tidak ada coding. Nah, gimana supaya code-nya itu dia bisa berkembang dengan sendiri? Maka muncullah machine learning dan AI. Jadi supaya si software yang kita develop itu independen, bisa berkembang sendiri, seperti manusia ngajarin simpanse gitu ya untuk berbicara ABC gitu ya, atau kita ngajarin burung kakatua gitu ya untuk belajar ABC, atau bahkan kita mengajarkan bayi baru lahir gitu ya usia-usia tertentu untuk belajar alfabet. Nah itu kan kecerdasan buatan itu sangat fleksibel ya, sehingga dia bisa berkembang sendiri. Nah ini turunan-turunan cabangnya.
Lalu bagaimana cara bekerjanya? Sebenarnya sederhana. Ya, ini sebelum kita masuk ke topik akuntansinya, yang penting ada data. Data itu bisa bentuknya teks, video, speech, and image. Nah, relevansinya kalau untuk akuntansi pasti datanya itu berupa teks atau image. Jadi misalnya kayak bon-bon belanja pegawai gitu ya, itu bagaimana supaya bisa masuk machine learning, tentu hardware-nya adalah scanner gitu kan. Dibuat dulu jadi soft copy, baru soft copy itu baru bisa diidentifikasi dan di training ke mesin apa aja yang perlu dibaca dari image tersebut, sehingga nanti menjadi sebuah keputusan atau sebuah output yang kita inginkan. Nah, intinya si AI ini kalau untuk keuangan tentu ingin kita proses keuangan itu berkembang, karena kalau tanpa AI, kecerdasan buatan, maka sebuah perusahaan untuk proses keuangannya berkembang ya dia butuh internal auditor, dia butuh audit KAP, dia bahkan butuh pebisnis unggul yang mengerti bagaimana cara baca laporan keuangan. Nah, bagaimana kalau kita tidak memiliki pakar-pakar tersebut di dalam perusahaan, maka ini harusnya diserahkan kepada AI. Gitu. Jadi akuntansi itu saat ini sayangnya masih banyak perusahaan men-treat sebagai data input aja. Sedangkan pengalaman saya di dunia fintech, akuntansi ini sangat penting. Karena itu adalah pintu pertama bagaimana kita menilai kesehatan sebuah perusahaan. Terutama saya di bidang keuangan, untuk memutuskan apakah pendanaan itu saya mau kasih ke perusahaan tersebut, yang saya lihat adalah laporan keuangan. Bagaimana laporan keuangan itu bisa menunjukkan sebuah tren, dan bahkan sampai bisa menunjukkan kesalahan manajerial adanya di mana. Misalnya kesalahan manajerial itu gampang sekali dilihat di neraca. Misalnya biaya marketing tinggi tapi income sedikit, berarti marketingnya tidak efektif. Berarti manajerial salah menggunakan komponen marketing gitu ya. Marketing bukan sebagai investment tapi sebagai cost. Nah itu potensi-potensi yang sebenarnya peran akuntansi itu penting sekali. Tapi akuntansi yang seperti apa? Tentu bukan akuntansi yang standar doang, yang cuma ngerti software, input-input. Nah, teman-teman jangan jadi akuntan yang seperti itu, karena itu sangat bisa tergantikan dengan robot atau machine learning atau bahkan AI. Tapi teman-teman harus menjadi akuntan yang ngerti fundamentalnya akuntansi itu tersebut. Nah, contoh, kalau nggak ngerti fundamental dari sebuah industri, maka akuntansinya pasti akan salah. Contoh di industri saya ya, startup digital. Biaya payroll IT itu paling tinggi kalau di dunia startup digital. Kalau kita cuma akuntansi inputan biasa, maka kita akan input payroll itu sebagai beban biaya. Namun kalau kita ngerti kondisi industri, bahwa apa yang kita bebankan kepada payroll IT itu kan berubah menjadi intangible asset. Intangible assetnya apa? Yaitu software. Gojek itu dia nggak punya aset yang fisik gitu ya. Dia motornya nggak punya. Mobilnya bukan punya dia, restoran GoFood-nya bukan punya dia, tapi yang menjadi valuasinya itu tinggi adalah intangible assetnya Gojek. Bagaimana dia punya software yang bisa menyatukan berbagai macam transportasi. Nah, ini kan software ke-develop gara-gara ada manpower IT. Kalau kita cuma akuntansi normal, pasti kita catat sebagai beban biaya. Tapi kalau kita akuntansi industri, pasti setelah kita catat jadi beban biaya, kita konversi menjadi intangible asset. Nah, itu salah satu contoh kenapa akuntansi nggak boleh standar, wawasannya harus diperluas. Nah, lalu apa dampaknya kalau kita cuma menjadi standar akuntansi doang gitu ya? Pasti AI akan ngegerus kita. Nah, ini ada 30 pekerjaan yang tergantikan oleh AI. Nah, yang buletan merah ini ada yang merahnya full, ada yang merahnya kayak pizza, ada yang setengah. Ini menunjukkan kalau full berarti sangat tergantikan. Fully replaceable, bakal diganti. Kayak kasir itu bakal diganti. Contohnya tadi ya, Amazon Go. Udah nggak perlu kasir. Kasirnya bentuknya cuma kayak portal busway gitu ya. Lewat langsung ke sensor. Bank tellers gitu ya. Bank tellers nggak tergantikan sepenuhnya. Karena masih, walaupun teller itu bisa diinput oleh secara mandiri oleh pelanggan gitu ya. Namun tetap perlu dikoreksi pekerjaannya. Nah, makanya masih ada unsur manusianya. Tapi yang sifatnya administrasi, warehouse worker tadi udah diganti robot, call center sama customer service udah diganti sama chatbot, assembler ya, itu udah diganti sama robot ya, yang perakit-perakit di pabrik-pabrik mobil besar gitu. Nah, kita lihat nih yang saya kuningin, nomor 15 sampai 20, finance and accounting.
ternyata alhamdulillah tidak tergantikan sepenuhnya. Benar, kenapa tidak tergantikan sepenuhnya? Karena mungkin inputannya, datanya bisa digantikan oleh AI. Mungkin prediktif dan analisisnya bisa digantikan oleh AI, tapi yang nggak bisa digantikan adalah bagaimana kita memastikan data yang disajikan oleh mesin tadi itu ada yang audit gitu, sehingga itu tidak ada kesalahan. Tetap fraud atau log-nya atau historinya perlu tetap dicek, karena mesin itu butuh proses belajar yang cukup lama. Kalau langsung dilepas, maka kita akan ada tendensi kita bergantung sama mesin yang mesinnya juga belum tentu akurat. Terus tentu kalau kita bicara akunting, di dunia sekarang yang sangat modern dan yang sangat informasi itu di mana-mana, maka profesi akunting aja nggak cukup. Akunting yang harus ngerti tax, tentu ya, bukan hanya sebagai bookkeeper, bukan sebagai auditing. Nah, makanya teman-teman ketika masuk ke profesi akunting, kalau bisa menjadi akuntan yang komprehensif, yang ngerti kenapa teks itu harus di-treat seperti ini. Jadi bukan cuma dapat order dari bos, masukin ke software gitu ya, tapi tanpa ngerti implikasinya. Karena banyak perusahaan besar itu tiba-tiba menjadi kondisi susah karena dia men-treat pajak itu salah. Banyak sekali di berbagai macam negara, terutama di Indonesia ya, saya dengar sendiri langsung dari pelaku usahanya, itu ketika kita men-treat tax salah, seakan-akan company kita profit, pas ditagih sama orang pajak langsung deh habis semua tuh duit gitu kan. Nah terus banyak juga kesalahan di company itu ketika men-treat PO, bayar mundur. Nah dianggapnya kita sudah punya uang company-nya, jadi udah makmur gitu, padahal bayarnya mundur itu punya resiko. Nah yang kayak gitu memang bukan bidangnya akunting secara langsung, tapi akunting yang mengerti itu akan jauh lebih survive dan dibutuhkan di masa mendatang. Walaupun ada pekerjaan yang digantikan oleh AI, tapi AI pun juga menciptakan sebuah pekerjaan ya. Ini pekerjaan yang diciptakan oleh AI. Jadi ada data scientist. Nah ini yang kenapa yang saya kuningin ini adalah kita harus menjadi akuntan yang ngerti data, yang bisa menganalisa, yang bisa membuat framework data akuntansi itu menjadi sebuah decision making. Gitu. Makanya nggak cukup kita jadi akuntansi kalau kita nggak ngerti men-treat data. Nah ini beberapa praktek di industri ya, yang terkait otomisasi gitu. Kita lihat yang industri finance. Industri finance ini kalau dipakai bank atau dipakai fintech itu ya untuk berbagai macam ya, processing, PO payment, otomasi payment, konsolidasi gitu ya. Kalau kita punya holding cabangnya banyak. Nah, ini beberapa area yang memang udah banyak otomisasi. Jadi otomisasi tadi nggak bisa dihindarin. Machine learning ada di mana-mana, hampir di setiap industri sekarang. Agriculture sekarang sudah ada AI yang bisa ngebaca ya, kita tanam di tanah, dia semacam mini satellite, bisa baca kelembaban tanah dan langsung secara internet ditransfer ke headquarters, kita ngasih tahu bahwa akan hujan gitu, sehingga apa tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan dan banyak hal gitu. Nah jadi jangan sampai kita ketinggalan. Nah ini kondisi-kondisi kenapa AI dibutuhkan, terutama di jasa keuangan ya. Yang pertama kayak fintech aja atau kayak bank sekarang, dengan adanya apa ya, global warming, kita juga perlu paperless. Nah sehingga paperless ini dulu nggak mungkin karena storage itu mahal ya. Kita bisa lihat sekarang USB yang seukuran jari kelingking aja udah terabyte, artinya storage itu jadi unlimited, sehingga paperless itu sangat possible di era kita saat ini. Sehingga soft copy bentuk paperless itu sangat mungkin. Nah, salah satu akuntansi yang ingin mengadopsi AI atau machine learning, syarat pertamanya dia harus cenderung menggunakan media yang paperless, sehingga banyak soft copy gitu ya. Jadi kalau kita punya bill harus segera di-scan gitu. Terus tentu AI ini pasti di jasa keuangan nggak hanya melibatkan akuntansi, pasti melibatkan divisi-divisi yang lain. Contohnya untuk manajemen ngambil keputusan, atau bahkan untuk divisi inventory untuk melakukan pembelian gitu ya, bahwa inventory-nya udah tipis gitu ya, atau bahkan untuk melakukan payment kepada vendor. Nah jadi ini kenapa akuntansi itu
bukan sekedar cuma nyatet, tapi ketika akuntansinya dia bisa komprehensif, kolaborasi dengan data dan mengambil decision gitu ya kepada pihak-pihak lain, maka akuntansi menjadi signifikan. Tapi akuntansi tidak akan signifikan kalau teman-teman cuma tukang nyatet. Nah, ini yang harus kita pahamin. Nah, kita masih bicara machine learning untuk keuangan. Jadi tadi udah dibahas sebenarnya sama Dokter Istianingsih. Ada 4 ya. Sebenarnya secara summary itu ada 4 machine learning atau AI yang berdampak kepada keuangan. 4 ini adalah kenapa sih AI atau machine learning digunakan? Yang pertama tentunya untuk meningkatkan efisiensi kecepatan kerja ya, atau mengotomisasi end-to-end proses. Kalau dulu misalnya kita dapat reimburse atau tagihan-tagihan di company gitu ya, mungkin kita harus input ke software satu-satu. Nah, kalau udah pakai machine learning atau AI, maka kita tinggal scan. Maka scanan bill tadi akan diproses secara otomatis, di mapping oleh mesinnya bahwa ini bill pembayaran makan, ini bill pembayaran transport gitu ya. Karena bill tadi diidentifikasi secara layout dan strukturnya oleh mesin dan langsung auto input. Nah, harapannya itu mengurangi biaya karena kecepatan prosesnya yang tadinya kalau sehari cuma bisa memproses 10 bill, dengan machine learning satu hari bisa memproses 500 bill gitu misalnya, 500 tagihan. Nah, yang kedua adalah yang terpenting di akuntansi itu kan akuntansi sebenarnya untuk mendeteksi anomali ya. Apakah pajak kita udah kebesaran? Apakah biaya marketing kita tidak efektif? Apakah modal kita cukup untuk rencana kerja kita? Atau bahkan ada pengeluaran-pengeluaran, terutama sering yang terjadi fraud itu di petty cash gitu ya. Apakah ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak lazim gitu. Nah, untuk mencegah dan mendetek itu, maka diperlukanlah machine learning dan AI. Karena AI ini dia akan membantu deteksi dan meranking informasi-informasi yang priority untuk dianalisa lebih dalam gitu. Oh, yang ini angkanya ganjil nih, tahun-tahun sebelumnya nggak kayak gini nih, angkanya nggak gede. Nah, itu mesin yang ngingetin. Maka pekerjaan berikutnya ya manusianya untuk mengaudit gitu. Terus yang lebih keren lagi untuk manajemen, machine learning ini digunakan untuk memprediksi. Kalau kita udah beroperasi perusahaan misalnya 5 tahun, kan kita udah punya annual report atau udah punya neraca udah berapa bulan tuh, berapa tahun dan berapa bulan. Maka harusnya pattern itu bisa dilakukan untuk menebak apakah tahun ini kita akan sukses apa tidak gitu. Nah, prediction ini biasanya ada di manusia ya, butuh pengalaman dan ilmu, terutama orang-orang yang suka main trading. Pasti dia punya ilmu prediksi karena dia mengolah data-data keuangan yang ada di industri. Namun ini kita serahkan kepada machine learning dan AI. Terus juga sebagai virtual assistant sebenarnya kepada manusianya tadi yang ditugaskan kepada machine learning ini di bidang keuangan, di akuntansinya ini, supaya si pakar-pakar keuangan tadi dia punya bahan-bahan untuk judgment. Ya, kalau dia udah punya output data seperti deteksi dan prevention dan ada labeling ini data-data yang perlu dicek ulang, maka dia akan bekerjanya lebih efektif. Kira-kira seperti itu. Nah, ini bagaimana sih kalau kita deskripsikan ya, bagaimana proses atomisasi? Ini saya kasih sampelnya aja. Saya langsung skip biar kita bisa diskusi. Nah, ini contoh bagaimana machine learning bekerja ya. Jadi ini invoice, bentuknya PDF. Maka si machine learning gitu ya, dia akan mengidentifikasi posisi sebelah kanan ini alamat, posisi di bawahnya kalau ada kalimat invoice ini adalah total nilainya. Terus ini item-itemnya. Nah, machine learning itu ada dua ya, ada deep learning, ada supervised dan unsupervised learning. Kalau deep learning itu berarti yang kecenderungannya yang akan jadi kayak Terminator, si mesin akan belajar sendiri. Tapi kalau untuk keuangan itu masih di level machine learning aja, nggak sampai ke deep learning. Karena kalau machine learning itu lebih ke arah ada sebuah algoritma yang ditempelkan untuk membaca posisi-posisi teks atau image yang di-upload gitu ya. Sehingga bisa mengidentifikasi, dan ketika ada identifikasi itu langsung masuk ke software. Sehingga tidak perlu ada human yang melakukan input data. Nah, ini contoh misalnya kayak invoice, terus invoice-nya di-scan gitu ya.
Lalu dari scanan invoice langsung masuk menjadi data inputan. Nah, ini juga salah satu bukan AI ya, bukan AI yang paling atas, tapi ini robot process automation yang seminarnya pernah saya ikutin gitu ya. Jadi ini ada sebuah perusahaan, dia menggunakan teknologi UiPath, namanya Veda Praxis. Ya, dia sudah mengerjakan klien-klien itu adalah perbankan, bagaimana dia mempercepat proses perbankan. Nah, ini salah satu contoh yang kiri atas. Ini programmingnya dipakai aplikasi yang namanya UiPath. Nah, programming inilah dibikin kondisi-kondisi algoritma. Kalau datanya yang masuk kayak gini, actionnya apa? Data begini, actionnya apa? Nah, setelah programmingnya dibikin, maka si karyawan akan masukin datanya tadi pakai interface-nya yang disediakan. Nah, ketika data interface itu disediakan, contoh kayak perbankan itu rekonsiliasi datanya banyak. Bentuk datanya bisa TXT, bisa Excel. Nah, itu kan banyak sekali ya untuk matching data. Sehingga si robot process automation ini atau RPA itu akan memproses format-format tadi dan akan melakukan konsolidasi di dalam engine robotnya yang tadinya butuh mungkin 1 minggu untuk memproses, si robot hanya perlu 1 menit 50 detik. Lalu summary-nya langsung masuk ke emailnya si karyawan. Jadi karyawan tadi tinggal lihat hasil rekonsiliasi. Nah, ini bagaimana sebuah proses otomisasi membantu sebuah industri ya. Nah, ini kalau di industri kami gitu ya, di fintech, salah satunya machine learning itu dipakai untuk eKYC. Jadi ketika kita, misalnya teman-teman ya, ketika mau mendapatkan pembiayaan dari fintech gitu kan, suka selfie dengan KTP harus difoto. KTP itu sebenarnya akan dibaca informasinya dan di matching dengan data Dukcapil. Apakah pemegang KTP ini benar orangnya gitu ya, sehingga aktivitas berikutnya di aplikasi adalah aktivitas yang legal. Kalau dia tidak lolos verifikasi, maka dia tidak akan bisa melanjutkan proses berikutnya. Nah, ini bagaimana prosesnya, data-data ini diambil lalu di mapping oleh si robot tadi, oleh si mesin dan algoritma, sehingga itu menjadi data-data yang akhirnya tanpa perlu kita input secara manual masuk ke software. Nah, ini bagian dari RPA atau Robot Processing Automation. Nah, saya percepat sedikit. Kalau tadi kan untuk mengotomisasi proses end-to-end. Kalau ini sekarang bagaimana AI atau machine learning untuk melakukan deteksi and prevention. Nah, untuk melakukan deteksi and prevention, sebenarnya ada beberapa fungsi ya. Yang pertama, tentu si machine learning ini akan menemukan pattern dari fraud. Pattern ini nggak serta-merta bisa ditemukan langsung karena butuh banyak data dulu belajar. Sehingga semakin banyak data, maka machine learning atau AI semakin akurat bekerjanya. Karena nggak mungkin bekerjanya dengan data yang minim. Kalau perusahaan yang udah bergerak 10 tahun, saya jamin machine learning-nya pasti bekerja akan lebih akurat karena data yang dibaca 10 tahun. Pattern-pattern itu yang dibaca di posisi-posisi atau pos-pos akuntansi mana yang ganjil atau ada anomali, maka itu akan dilabelkan gitu. Sehingga tidak ada fraud lagi. Dan juga metode machine learning sebenarnya kalau sudah diterapkan di sebuah perusahaan itu bisa menjadi bagian dari SOP perusahaan untuk menganalisa fraud tadi. Yang tadinya mungkin menganalisa fraud akuntansi itu dengan membentuk tim internal audit. Nah, tim internal audit tadinya toolsnya hanya cuma laporan keuangan. Dengan kita menggunakan machine learning, salah satu tools yang bisa dimasukkan ke SOP adalah bagaimana mengolah data dari machine learning tadi, kira-kira gitu. Nah, juga AI dalam keuangan digunakan untuk mempredik bagaimana sih apa yang diprediksi. Jadi, apalagi kalau kita sebuah holdingnya kayak grup konglomerasi kayak Sinarmas gitu ya, dia punya plantation, dia punya bank, dia punya usaha-usaha lain. Mengkonsolidasi laporan keuangan itu kan sulit sekali ya. Banyak data-data yang mungkin masih kotor dan perlu dicocokkan. Butuh waktu yang lama. Nah, dengan AI ini sebenarnya kita bisa membersihkan dan mencocokkan data dari berbagai sumber. Jadi bukan satu sumber. Nah, itulah AI yang real yang bekerja di lapangan saat ini. Misalnya kayak mobilnya Tesla ya. Dia tentu membaca jarak antar mobil.
ya kan, ada data jarak antar mobil, data kecepatan, terus data traffic, data satelit, data location map, itu semua dibaca sehingga sumber data itu diolah dan dicocokkan menjadi sebuah action. Nah, kalau di keuangan berarti data-data itu dibersihin sama si AI tadi dengan cara dikasih label. Setelah dikasih label, baru bisa diidentifikasi apakah ini anomali atau tidak. Kira-kira dampaknya apa. Dan analisis itu bisa dijalankan dan bisa di-share ke semua tim yang terkait dengan laporan keuangan tadi. Kira-kira seperti itu. Nah, sehingga AI bisa dimanfaatkan sebagai predictive accounting untuk menyajikan laporan keuangan untuk baik manajemen ataupun divisi lain. Terus tentu AI ini bisa melakukan yang manusia tidak lakukan, yaitu menyediakan laporan yang mudah dicerna. Karena setiap user akuntansi pasti beda. Kalau usernya CEO pasti yang mau dilihat beda. Usernya divisi inventory pasti yang mau dilihat beda. User marketing yang mau dilihat pasti beda. Nah, laporan-laporan itu supaya mudah dicerna oleh berbagai profil user, maka mesin yang bekerja untuk memilah-milah tadi. Kira-kira seperti itu. Terus kita bicara bagaimana si accounting tadi bisa memprediksi ya dan mengantisipasi, salah satunya kalau di keuangan itu misalnya fluktuasi mata uang ya, yang dimana kurs itu fluktuatif. Dengan prediktif ini kita bisa tahu nih kita bakal kena dampak kenaikan dolar apa tidak. Nah, itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh machine learning. Saya skip aja biar bisa tanya jawab. Nah, ini bagian bagaimana AI menjadi virtual assistant ya untuk accounting. Jadi si AI ini kalau sudah dijadikan bagian dari SOP bagi internal audit kita, maka internal audit tadi menemukan sama seperti kalau kita menyerahkan laporan keuangan ke audit KP kan, suka ada komen-komen. Nah, komen-komen ini yang tadinya dilakukan oleh manusia, maka itu komen-komen secara otomatis bisa dilakukan oleh oleh si mesin tadi, sehingga komen-komen tadi menjadi sebuah summary yang mempermudah siapapun yang bekerja sedang mengolah datanya laporan keuangan tadi lebih mudah untuk mengambil keputusan. Nah, ini terakhir karena saya mungkin ingin lebih banyak tanya jawab kalau hal-hal yang masih belum clear. Intinya untuk mengimplementasi AI itu ada beberapa kunci sukses. Yang pertama, AI ini nggak mungkin bekerja tanpa data. Jadi data itu kalau di perusahaan sekarang yang generasi milenial, yang kita bicara di generasi startup, digital startup, atau yang generasi konglomerasi sekarang gitu ya, maka data itu adalah aset terpenting. Karena data ini semakin dia bersih, semakin high quality, semakin konsisten, itu akan semakin berharga untuk insight si perusahaan tadi. Jadi dari awal setup perusahaan, maka akuntansi itu menjadi penting. Karena kalau ada hal-hal yang tidak tercatat di jurnal umum sebagai log-nya, maka kita jadi semakin sedikit memiliki data untuk mengambil keputusan. Nah, inilah kenapa untuk bicara AI nggak mungkin tanpa data gitu ya. Jadi kalau baru setup company langsung pakai AI, itu juga akan susah. Justru AI ini akan suitable untuk company-company besar yang memang sudah punya big data. Karena prosesnya semakin kompleks, mereka butuh mempermudah. Terus persis yang tadi diberikan oleh Prof. Tatang ya kalau nggak salah di awal sebagai kata sambutan, nggak bisa menggantikan langsung manusia. Jadi tetap walaupun AI diimplementasikan, tetap it's about people. Jadi otomisasi yang dilakukan itu bukan mengganti si pekerjanya, tapi mengganti tugasnya saja. Si pekerjanya tetap perlu ada, akuntannya tetap perlu ada, karena dia perlu mengawasi terhadap yang ketiganya, efek samping yang dihasilkan oleh si AI. Gitu. Karena kalau kita sepenuhnya menyerahkan atau mendelegasikan keputusan kepada mesin, itu kalau nggak ada manusianya, maka nggak akan ada kontrol dan auditing. Masa yang mengontrol mesin lagi. Yang ada yang tadi dibilang film Terminator, yang ada nanti si robot yang mengaudit adalah robot lagi. Yang ada adalah si robotnya memproduksi robot untuk membunuh manusia gitu kan, kira-kira gitu. Jadi tetap perlu ada kontrol dan auditing. Dan untuk sukses mengimplementasi AI, walaupun teman-teman tadi udah punya disiplin ilmu tadi, AI ini nggak bisa sendiri ya. Dia butuh mitra-mitra strategis supaya
implementasi AI tercapai dengan baik. Mitra strategis itu maksudnya apa? Saya juga nggak pernah kebayang dulu bahwa profesi psikologi itu ternyata sangat berhubungan dengan AI, gitu ya. AI yang sifatnya marketing, karena psikolog bisa membaca gestur-gestur dari customer, di mana gestur-gestur tadi akan menjadi algoritma untuk marketing. Nah, jadi jangan menyepelekan sebuah profesi, karena pada akhirnya profesi yang wawasannya sangat luas, dia tetap pasti akan berkontribusi kepada AI. Petani aja juga berkontribusi kepada AI. Apa pengalaman dia bertani kan harus didaftarkan di mesin. Sama seperti akuntansi, pengalaman dia di akuntansi pasti harus didaftarin di mesin. Makanya, lagi-lagi, insya Allah sih profesi akuntansi tidak hilang. Hanya saja akuntansi yang dicari adalah akuntansi yang punya wawasan lebih luas, yang mengerti bagaimana men-treat teks, yang mengerti bagaimana membaca neraca, yang mengerti anomali-anomali di laporan keuangan, bukan hanya sekedar data inputter. Kalau hanya sekedar data input, maka akunting yang seperti itu pasti akan hilang, dimakan oleh mesin, perannya diganti. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.